Shalom semuanya, apa kabarnya pada kesempatan ini? Saya berharap bahwa Anda yang sudah beberapa kali mengikuti video saya tidak segera menyala dengan judul video saya kali ini, gitu ya. Nah, memang hampir sama dengan judul-judul yang lain, bahwa judul video saya cukup menyengat gitu ya, terlebih kepada mereka yang memang terlibat di dalamnya gitu, karena mereka merasa terusik dengan peringatan-peringatan yang saya berikan. Nah, tetapi saya berharap ke depan sesuai dengan masa adaptasi dan juga dengan proses waktu, Anda kemudian menjadi terbiasa untuk mendengarkan peringatan-peringatan yang membangun seperti ini, sekalipun kedengarannya keras gitu ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang penjudi. Nah, kalau Anda baca Alkitab, rasanya Alkitab kita sama dan tidak akan menemukan tentang penjudi di dalam firman Tuhan. Tetapi oleh hikmat Tuhan, kemudian juga oleh rema yang saya dapatkan beberapa hari yang lalu di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Pada ayat 21 kan dikatakan bahwa kedengkian, kemabukan, dan pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, aku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal ini, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi, dan sebagainya ini tidak secara kebetulan harus tertulis di sana. Saya sangat percaya bahwa setiap kata-kata, setiap tulisan yang ada di dalam firman Tuhan itu mempunyai tujuan yang sangat berarti. Itu perlu ditulis di sana. Tidak ada kata-kata yang sia-sia yang terdapat pada Alkitab. Kemarin saya katakan bahwa dengan tertulisnya kata dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa ada dosa-dosa yang tidak mungkin disampaikan ketika itu oleh Paulus dalam suratnya. Karena kalau harus dituliskan semuanya, maka akan sangat banyak gitu ya. Nah, tetapi mari kita coba belajar untuk menerima pesan video ini, begitu, bahwa perjudian, perbuatan ini tetap juga adalah dosa yang mesti kita jauhkan. Ketika saya ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang saya ketemu di Sumatera, bahkan mereka bukan orang Kristen gitu ya, mereka juga katakan bahwa ya betul Pak, kalau judi itu dilarang oleh agama, tak terkecuali agama Kristen juga tidak membenarkan adanya praktek perjudian ini. Bagi Anda yang terlibat dalam dosa ini, kalau misalnya kita coba ngobrol dari hati ke hati dengan pikiran yang hati dan pikiran yang dingin gitu ya. Jadi nggak usah terpengaruh dulu dengan judul yang begitu tegas ini gitu ya. Pasti sebetulnya di dalam hati nurani Anda berkata bahwa betul, memang perjudian itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itu adalah bagian daripada
dan sebagainya yang ditulis pada Galatia 5 ayat 21. Jadi sama seperti dosa pornografi, onani dan masturbasi gitu, tidak tertulis secara harfiah di dalam firman Tuhan. Demikian juga dengan perjudian adalah perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh orang beragama, tak terkecuali orang Kristen gitu. Kalau Anda perhatikan hari-hari ini ada banyak orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa di sosial media. Mereka dengan berbagai karakter panggilan yang spesifik. Bagaimana mereka membangun, memperlengkapi, memperingatkan orang-orang Kristen supaya semuanya kembali kepada jalan kebenaran. Saya bersyukur sekalipun tidak sehebat mereka, saya mau katakan dengan iman belum sehebat mereka, saya bersyukur bila diri saya terlibat dalam pelayanan sosial media untuk mengingatkan umat Tuhan supaya meninggalkan dosa-dosa. Saya tidak katakan bahwa materi khotbah di luar sana itu tidak penting. Tetapi seperti yang saya utarakan sebelumnya pada video saya, bahwa di mata Tuhan persoalan dosa itu adalah persoalan yang besar. Jadi sebelum melangkah pada ibadah, pada pelayanan, pada doa-doa atau persekutuan apapun bentuknya, yang mesti kita bereskan terlebih dahulu adalah dosa. Karena dosa mengakibatkan murka Allah, termasuk perjudian ini. Di waktu yang lalu Anda sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun telah berjemaat, beribadah di sebuah gereja tertentu, mungkin gereja lokal, apakah itu Protestan atau Harismatik atau Pentakosta atau apapun alirannya, apapun jenisnya, gereja tradisi gitu ya. Barangkali di gereja Anda beribadah, selama ini dosa-dosa ini tidak dengan keras disuarakan. Saya percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Entah Anda percaya atau enggak, karena mungkin di gereja lokal Anda hal ini tidak disuarakan. Terlebih karena kebanyakan orang Kristen tidak membaca firman Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa kita sedang berada di akhir zaman. Nah, yang saya dapatkan dalam persekutuan saya dengan Tuhan, bahwa Tuhan bangkitkan orang-orangnya. Ada banyak orang, terlebih saat ini di sosial media, baik lokal maupun yang di nasional maupun internasional. Tuhan pakai orang-orangnya di akhir zaman ini untuk memperingatkan orang-orang Kristen supaya bangun dari tidurnya, supaya betul-betul mempersiapkan dirinya, supaya mempersiapkan kehidupannya lepas daripada dosa untuk menghadap Tuhan, untuk mempersiapkan perjumpaan dengan Tuhan yang sebentar lagi akan datang. Tadi saya katakan bahwa di gereja Anda mungkin selama ini khotbahnya begitu lembut gitu ya, tidak menemplak orang ketika mendengarkannya, sehingga peringatan dosa ini seolah sayup-sayup terdengar. Tetapi melalui orang-orang yang memang Tuhan bangkitkan, bahwa Tuhan mau menyuarakan dengan keras sekarang, apalagi dengan anjuran stay at home sekarang, kita banyak meluangkan waktu di rumah. Sosial media sangat berperan untuk kemudian mengingatkan kita untuk banyak hal. Seperti tadi saya katakan bahwa ada banyak hamba Tuhan yang dipanggil dengan panggilan yang spesifik, dan diri saya bersyukur terlibat di dalamnya. Dan passion yang Tuhan taruh di dalam diri saya adalah
berbicara tentang dosa. Saya belajar juga dari orang-orang di luar sana yang mereka bahkan sudah memiliki banyak follower untuk mengikuti sharing yang mereka berikan, khotbah yang mereka berikan. Orang-orang yang luar biasa itu telah dipersiapkan puluhan tahun. Yang saya dengarkan dari kesaksian mereka 10 sampai 15 tahun yang lalu, Tuhan sudah mempersiapkan mereka dan sekarang Tuhan berikan mereka panggung. Saya bersyukur 5 tahun yang lalu, pertengahan 2015, Tuhan taruh beban yang berbeda di dalam diri saya. Passionnya itu berbicara dan mengulik tentang dosa. Jadi spesifiknya itu di bagian dosa gitu ya. Untuk mengingatkan kita. 5 tahun yang lalu, Anda yang berada di grup lain selain grup The Rapture Ministry dan The Rapture Church, barangkali tidak kenal saya. Atau ada 1-2 orang mungkin yang tadinya juga bergabung di The Rapture Ministry dan The Rapture Church gitu. Anda tidak begitu kenal saya 5 tahun yang lalu. Tetapi 5 tahun yang lalu, Tuhan sudah panggil hidup saya. Tuhan menggenapi panggilannya dalam kehidupan saya. Tuhan mulai kembali 5 tahun yang lalu. Setelah 20 tahun yang lalu, ada seorang hamba Tuhan menubuatkan kepada saya bahwa Tuhan mau pakai kamu. Saya sudah dipersiapkan 5 tahun yang lalu untuk berbicara secara khusus untuk memperingatkan dalam berbagai dosa. Area ini menjadi seperti spesifikasi diri saya gitu ya. Sekarang saya oleh tuntunan Tuhan diberikan tempat yang lebih luas. Bukan cuma di TRM, The Rapture Ministry, The Rapture Church, melalui YouTube. Sekarang saya melihat bahwa viewers daripada channel kami sudah dipertambah-tambahkan. Dalam kurun waktu 1 bulan ini, saya menghitung kurang lebih 10 ribuan orang yang sudah mengikuti video yang saya buat. Bagi saya sebagai pemula itu sudah angka yang besar, karena untuk menjangkau angka yang seperti itu tidak mudah. Persiapan yang Tuhan sudah kerjakan 5 tahun yang lalu dengan beban yang konsisten untuk memperingatkan dosa-dosa, itu bagian saya. Itu passion saya. Saya nggak jago untuk berbicara hal lain gitu ya. Tuhan pakai saya untuk mengingatkan orang Kristen supaya melepaskan dosa. Karena dosa menyebabkan murka Tuhan dan penghalang keselamatan jiwa seseorang. Tadi saya katakan di gereja Anda mungkin sudah bergereja bahkan puluhan tahun. Tetapi tidak ada pernyataan-pernyataan yang cukup menohok tentang dosa-dosa ini. Saya ada di tempat di mana ada sekarang. Saya percaya itu tidak kebetulan. Karena satu helai rambut dari kepala manusia pun tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Kalau kemudian saya bisa menyaksikan ini semuanya secara perlahan, Tuhan bawa lebih lagi pelayanan ini untuk kemuliaan namanya, untuk jiwa-jiwa gitu. Saya percaya bahwa TRC mendapat peranan untuk mempersiapkan umatnya menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Jadi saya mau beritahu kepada Anda bahwa dosa-dosa ini perlu dibereskan. Hari ini salah seorang sahabat setia saya berbagi bagaimana hamba Tuhan yang melayani di gereja lokalnya juga adalah perokok. Saya berpikir gereja merek ini lebih baik daripada gereja tradisi di mana saya pernah beribadah. Tetapi ternyata sama juga. Itu artinya apa? Semakin menunjukkan bahwa masih banyak orang Kristen yang bermain-main
terlibat dalam dosa ini tak terkecuali mereka yang melayani Tuhan, bahkan yang berdiri di depan mimbar, di atas mimbar. Tadi saya katakan bahwa ini adalah waktu yang terakhir. Tuhan pakai banyak orang di akhir ini untuk mempersiapkan kedatangannya, termasuk mempersiapkan umatnya. Saya mendapat spesifikasi panggilan untuk mengingatkan dosa. Saya mau beritahu kepada Anda, sebagaimana tadi fakta bahwa ternyata terus telinga saya ini mendengarkan banyak orang Kristen yang bahkan bukan orang Kristen biasa yang kemudian masih melakukan banyak dosa, termasuk dosa perjudian. Ada hal yang lucu kemarin ketika saya menyaksikan video saya tentang pemabuk tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Sekarang terus berjalan, mau 5.000 kali diputar dalam kurun waktu hampir seminggu. Nah, video ini banyak dibagikan orang. Saya tahu kemabukan ini tidak dianggap begitu tabu. Tapi berbeda dengan video setelahnya itu tentang pornografi. Karena ini dianggap tabu, apalagi dia kan masih terlibat di dalamnya, jadi merasa tertuduh. Ini agak kurang dibagikan, tetapi juga banyak disaksikan. Tentang dosa pornografi dan masturbasi juga banyak disaksikan. Sudah mau 3.000 kali diputar. Tapi agak berkurang dibagikannya. Tadi saya katakan bahwa saya bukan menuduh, tetapi hal ini mengindikasikan bahwa orang yang menyaksikan itu agak enggan untuk membagikannya kepada orang lain. Yang saya dapatkan apa? Dia terlibat di dalam dosa pornografi dan onani ini. Jadi dia agak enggan membagikannya karena dia terlibat di dalamnya. Yang saya mau katakan adalah banyak sekali masih di antara anak-anak Tuhan yang terlibat dalam dosa-dosa. Tak akan ketemu Tuhan kalau ada dosa. Sekalipun kita terlalu fanatik dengan agama kita, terlalu cinta dengan agama kita, tetapi kalau kita ternyata tidak menjauhkan diri kita dari dosa, termasuk dosa perjudian, maka kita tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan. Sama seperti apa yang ditegaskan oleh Galatia 5 ayat 21 tadi, bahwa orang yang melakukan hal seperti ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Coba lihat sekelilingmu. Bahkan di daerah-daerah tertentu, dosa perjudian ini sangatlah merajalela. Orang-orang Kristen banyak melakukan perjudian. Entah berjudi dengan hal yang sangat sederhana seperti sabung ayam mungkin, togel, atau bahkan judi bola gitu. Semuanya itu tidak memuliakan Tuhan, dan itu adalah dosa. Itu adalah bagian daripada dosa-dosa yang disebutkan oleh Galatia 5 ayat 21. Bahwa orang-orang yang melakukan hal-hal ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi melalui video ini saya mau sampaikan kepada Anda, kalau katakan saya mau diselamatkan dan masuk surga, lepaskan dosa perjudian. Karena sebagaimana tadi saya katakan di awal, tidak usah orang Kristen, agama lain yang saya temui pun berkata bahwa judi itu judi itu dilarang oleh agama, tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Demikian juga dengan orang Kristen. Jadi jangan menjadi panas hati kalau saya dengan tegas katakan bahwa penjudi jangan mimpi masuk surga. Kalau Anda tidak meninggalkan dosa ini, kalau suatu saat Anda mati atau Tuhan Yesus datang, para penjudi tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, kiranya peringatan saya pada video ini tidak disia-siakan. Jangan menjadi panas hati gitu ya. Saya perhatikan di video saya tentang pemabuk itu gitu ya. Video satu-satunya yang
sedikit banyak yang tidak suka gitu ya. Karena apa? Saya bisa feel karena nggak suka ditegur. Saya khawatir kalau Anda mendapat teguran lalu panas hati. Saya khawatir Anda adalah bagian orang yang nanti akan dimurkai Tuhan. Karena itu, kalau engkau sebetulnya masih mendengarkan, diberi kesempatan untuk mendengarkan peringatan seperti ini, sebetulnya karena Tuhan mengasihimu. Sesungguhnya kalau ditanya hati ke hati, kau juga pasti menjawab, iya sih, kalau judi ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi engkau terus saja melakukannya. Nah, kiranya melalui video ini dengan judul yang cukup mengagetkan seperti ini, tujuannya adalah supaya Anda ingat gitu ya. Anda ingat peringatan judul itu dan ingat peringatan saya pada video ini. Dan kiranya Anda juga ingat untuk subscribe video ini dan bagikan kepada banyak orang supaya menjadi berkat gitu ya. Nah, jadi kalau saya memberikan peringatan seperti ini, saya bukan menghakimi Anda. Justru karena saya mengasihi Anda, terlebih Tuhan mengasihi Anda, itu kenapa Tuhan kirimkan orang untuk memperingatkan Anda. Tuhan memberikan kesempatan kepada Anda untuk memberikan untuk mendengarkan peringatan gitu. Saya tidak akan pernah patah semangat untuk mengingatkan Anda tentang dosa, sekalipun memang spesifik panggilan yang spesifik ini tidak membawa simpatik orang gitu ya. Tetapi saya mau setia dengan panggilan Tuhan. Dan saya bersyukur kemarin salah seorang ibu, namanya Ibu Ceria ya, bergabung bersama kami di dalam grup WhatsApp untuk kemudian berkomitmen membaca Alkitab. Saya tahu ketika saya membagikan video ini, paling tidak video ini akan didengarkan oleh 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang marah dengan video saya. Kemudian kelompok yang kedua masih 50-50 gitu ya, pengen marah tapi akhirnya kemudian hatinya bisa menerima secara perlahan. Saya berdoa dan kami terus berdoa supaya Tuhan melepaskan jiwa-jiwa yang terikat dan dibawa bergabung bersama dengan kami untuk menjalankan kekristenan yang benar. Lalu kelompok yang ketiga yang memang lebih sedikit adalah orang-orang yang dengan cepat menerima peringatan itu. Dan saya percaya masih ada ceria-ceria lain yang akan menyusul untuk bergabung bersama kami di grup WA untuk berkomitmen membaca firman Tuhan. Berulang-ulang saya katakan, gak benar kalau seseorang menjalankan kekristenannya tanpa pembacaan firman Tuhan. Gak benar kalau orang Kristen gak berdoa. Yesus berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga barang 1 jam saja? Itu artinya orang Kristen yang menjalankan kekristenannya dengan tepat harus menjadi orang Kristen yang berdoa. Nah, kiranya peringatan saya pada video kali ini tentang dosa judi secara khusus mengingatkan Anda para penjudi. Kalau Anda tidak mau tinggalkan dosa ini, Anda harus terima nasib Anda bahwa orang yang melakukan perjudian tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kiranya peringatan saya pada video kali ini tidak dianggap remeh. Harus mulai berpikir bahwa apa yang saya sampaikan jangan melihat diri saya gitu ya. Seperti kemarin saya perhatikan gitu ya, ada seseorang yang nyelonong masuk ke video saya memberikan komentar yang gak pantas gitu ya. Kalau itu betul foto profilnya gitu ya, saya pikir ini masih muda gitu ya. Ini antara marah atau mungkin karena dipikir saya ini pelayan baru kemarin sore gitu ya. Saya sudah 5 tahun Tuhan persiapkan. Dan mungkin karena dilihat wajahnya mungkin agak imut-imut gimana gitu ya. Jadi terlalu berani untuk berkata-kata yang tidak pantas gitu ya. Umur saya sudah kepala 4 loh gitu. Jadi sebetulnya anak-anak muda selain karena menurut etika Kristen gak pantas untuk berkata-kata yang gak
gak baik gitu ya. Saya ini sebetulnya kakak bagi kebanyakan kalian gitu, karena saya sudah juga usia kepala 4 gitu. Nah, jadi belajar untuk memperhatikan apa yang saya bagikan. Jangan lihat saya bukan orang yang ternama, bukan orang yang bukan orang yang ternama barangkali dibanding dengan orang yang lain. Tetapi dengarkanlah setiap peringatan firman Tuhan seolah-olah Tuhan yang berbicara. Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dengarkan seperti Tuhan bicara kepada dirimu sendiri gitu ya. Dan kita akan jumpa lagi nanti pada video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin.